Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Izin off cam dulu ya biar nggak terganggu nih sebentar. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan mungkin kita pertemuan ketiga ini ya. Jadi terkait dengan pemahaman PPN itu sudah kita sampaikan di pertemuan pertama ya. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas mengenai eh, objek ya. Kita bahas mengenai objek. Kita sudah khatam nih sampai 10 objek ya. Dengan juga memahami definisi penyerahan gitu ya di pasal 1A ayat 1 dan pasal 1A ayat 2. Karena PPN ini kan tidak mengenal jual beli, PPN tidak mengenal tukar tambah atau apa, tapi bahasanya adalah penyerahan gitu ya. Nah, untuk memahami penyerahan, kita sudah khatamkan itu di pasal 1A ayat 1 dan pasal 1A ayat 2 gitu ya. Jadi kalau masuk kriteria pasal 1 ayat 1 ya, itu artinya masuk definisi penyerahan. Kemudian terutang PPN gitu ya. Nah, tapi kalau dia masuknya ke 1 ayat 2 berarti itu tidak termasuk dalam definisi penyerahan dan tidak terutang PPN gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah hatam semua ya. Nah, sekarang kita coba review sedikit materi yang kemarin ya. Nah, ini ada sedikit eh apa namanya? Bukan ujian, hanya review materi yang sudah kita pelajari terkait dengan objek dan penyerahan gitu ya. Ada yang mau mencoba mungkin ya? Di sini kan materi juga sudah disampaikan ya, bisa chatting, bisa jawab langsung. Ini untuk pemahamannya aja ya. Jadi di antara transaksi-transaksi berikut ini gitu ya, manakah yang termasuk dalam pengertian penyerahan dan terutang PPN? Ya, apakah A, ya, PT Usaha Sulit menyerahkan asetnya berupa tanah dan bangunan ya kepada PT Wang Akeh untuk mendapatkan pinjaman dana segar sebesar 4,5 miliar misalnya. Nah, itu masuk definisi penyerahan enggak? Nah, terutang PPN apa enggak gitu ya. Yang ditanyakan adalah mana yang masuk definisi penyerahan dan terutang PPN. Nah, yang B dalam rangka promosi memasyarakatkan penggunaan PC misalnya internet misalnya PT Akses Indonesia produsen komputer itu membagikan 100 unit modem, ya kan? Jadi dia produsen komputer, kemudian membagikan 100 unit modem. Masuk definisi penyerahan enggak tuh, gitu ya? Kemudian yang ketiga PT Wisbar. Nah, PT Wisbar ini dinyatakan bubar oleh berdasarkan akte notaris tanggal 15 Agustus 2022 misalnya. Nah, pada saat dinyatakan bubar, itu masih ada 3 kendaraan jenis sedan, ya. Tahun perolehannya itu 2016. Jadi ada sedan dibeli tahun 2016, masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan pada tanggal 15 Agustus 2022. Nah, sedan yang tersedia ini ya pada saat pembubaran itu masuk definisi penyerahan enggak? Gitu ya. Kemudian PT Rakitindo Karpet ya, ini adalah PKP produsen karpet yang melakukan penyerahan konsinyasi gitu ya. Nah, penyerahan dilakukan 25 November 2021. Apakah ini masuk penyerahan dan terutang PPN atau tidak? Nah, ada yang mau mencoba? Ini buat catatan aja. Ini nggak jauh-jauh dari ini nanti kita transaksinya. Nah, ada yang mencoba D, gitu ya. Ada lagi yang mau mencoba yang lain? Monggo, ya. Atau sambil kita bahas ya. Nah, yang pertama ya, yang A. Yang A ini kan eh, kalau kita simpelkan ya. Nah, ini transaksinya ini A ini kita simpelkan penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang, ya kan? Jadi kalau kita lihat transaksinya, nanti kan teman-teman saya bilang kemarin kan di awal bahwa mind map-nya PPN itu nanti kita mulai dari suatu transaksi, kita identifikasi terutang tidak terutang PPN, kalau terutang siapa subjeknya, kemudian apa hak dan kewajiban subjek, sarananya adalah faktur pajak, kemudian dilaporkan dalam SPT. Jadi kita belajar sampai ke SPT. Nah, ini dari transaksi. Kita harus bisa ambil kesimpulan dari suatu transaksi, ya, kemudian kita kaitkan dengan ketentuan yang ada, gitu loh. Nah, yang A ini kalau kita ambil kesimpulan berarti dia sebetulnya kan penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Nah, itu ada di satu ayat satu atau satu ayat 2 tuh. Nah, jadi kalau kita buka di satu ayat 2 itu ada yaitu penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Berarti dia bukan penyerahan dan tidak terutang PPN. Jadi A coret ya. Yang karena yang kita cari adalah yang masuk definisi penyerahan dan
terutang PPN. Oke, terima kasih yang sudah mencoba dan yang sudah mencatat-catat dalam kertasnya. A saya jawab A, B, C gitu ya. Itu jadi A coret, eliminir. Kemudian B, ya. B ini kan bahasa sederhananya apa sih? Dia memberikan cuma-cuma. Nah, dia PT Akses Produsen Komputer membagikan 100 unit modem. Nah, kalau di dalam penjelasan pasal ini masuknya satu ayat satu atau dua? Ya, 1A ayat 1 ya. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma itu adalah definisi penyerahan dan terutang PPN. Nah, teman-teman bisa buka dulu 1A ayat 1 huruf D. Nah, di huruf D itu di dalam penjelasannya ya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini kan PT komputer, produsen komputer membagikan modem. Modem ini bukan produksinya. Jadi saya sebenarnya ingin mengecohnya di bukan produksinya, tapi kan di penjelasan itu kan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri gitu ya. Jadi B ini adalah penyerahan dan terutang PPN. Nah, ini jawabannya yang B untuk sementara ya kan. Nah, yang C dan D ini ada lagi nggak? Siapa tahu salah soal gitu ya. Ada banyak gitu jawabannya. Nah, jadi yang B ini udah benar, dia adalah penyerahan dan terutang PPN. Masuk satu ayat satu nih, huruf D ya, teman-teman bisa buka deh. Gitu ya. Kemudian yang huruf C, pada saat perusahaan dinyatakan bubar, gitu kan, kalau masih ada persediaan, itu terutang PPN tuh, 1A ayat 1 gitu ya. Demikian juga pada saat perusahaan bubar, masih ada aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, ya kan? Nah, itu satu. Nah, tapi kalau aktiva tersebut ya pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C, maka dia tidak masuk definisi penyerahan, dia masuknya di satu ayat 2. Nah, jadi kalau aktiva, perhatikan kalau aktiva itu ada dua treatment. Kalau aktiva itu pada saat perolehannya dapat dikreditkan, maka waktu dijual atau pada saat perusahaan dinyatakan bubar, dia terutang PPN. Nah, tapi kalau aktiva tersebut pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan ya berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C, maka dia bukan penyerahan dan tidak terutang PPN. Huruf B itu apa? Kemarin kita sudah bahas huruf B itu adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau dia perolehannya itu tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, makanya aktiva tersebut kalau dijual ataupun masih tersisa pada saat perusahaan bubar, itu bukan objek PPN, gitu ya. Nah, kalau yang C apa? 9 ayat 8 huruf B dan C. Yang C itu adalah pada saat apa namanya perolehannya tidak dapat dikreditkan karena merupakan perolehan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon. Tapi itu hanya sampai perolehan tanggal 31 Maret 2022, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sorry, sebelum berlakunya Undang-Undang HPP 1 April 2022, ya. Nah, sekarang kita lihat sedan nih. Nah, kan sedan perolehannya kapan? Oh, perolehannya 2016. Berarti sebelum 1 April 2022, sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, ya. Makanya sedan yang dibeli tahun 2016 itu tidak dapat dikreditkan waktu belinya. Karena apa? Karena perolehan kendaraan bermotor jenis sedan. Sehingga waktu dia dijual atau pada saat perusahaan dinyatakan bubar masih ada sedan yang dibeli sebelum 1 April 2022, maka dia juga masuknya ke 1A ayat 2. Jadi dia bukan penyerahan tuh yang C ya. Karena kendaraan jenis sedan dan diperoleh 2016 ya kan. Waktu belinya nggak dapat dikreditkan sehingga waktu dijual atau pada saat perusahaan dinyatakan bubar, dia bukan objek. 1 ayat 2. Ya. Nah, kemudian yang D, ini adalah penyerahan konsinyasi. Nah, kalau konsinyasi, teman-teman perhatikan cut off-nya. Cut off-nya adalah 2 November 2020. Gitu ya.
Jadi kalau penyerahan konsinyasi itu terjadi 2 November 2020, ya, atau sampai sekarang, sejak 2 November 2020 sampai sekarang, berarti dia tidak termasuk dalam pengertian penyerahan, ya, karena sudah dihapus itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai berlaku 2 November 2020, penyerahan konsinyasi sudah dihapus dari pasal 1A ayat 1, gitu ya. Nah, jadi, yang D ini juga bukan penyerahan dan tidak terhutang PPN, karena dia adalah penyerahan konsinyasi dan penyerahan konsinyasinya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang 11 2020 yang mulai berlaku 2 November 2020, gitu ya. Nah, jadi kalau ada konsinyasi teman-teman perhatikan cut off-nya 2 November 2020, ya. Nah, kalau ada perolehan kendaraan jenis sedan, station wagon, perhatikan cut off-nya adalah 1 April 2022, ya. Oke, coba yang berikutnya ya kita 3 aja nih untuk menyelesaikan review materi sebelumnya ya. Nah, sekarang dibalik nih ya. Di antara ABCD berikut ya, mana yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan, ya kan? Tidak termasuk penyerahan kenaan pajak dan juga tidak dikenai PPN. Nah, kita lihat berarti ini satu ayat 2 atau tidak ada di satu ayat 1, gitu kesimpulannya ya. Apakah A, pengalihan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli atau leasing atau sewa guna usaha. Ada nggak tuh di satu ayat 1 atau adanya di satu ayat 2 gitu kan? Kemudian pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Nah, ini baru dibahas tadi ya. Masuknya penyerahan nggak tuh, ya kan? Atau yang C, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang, ya, atau sebaliknya dari cabang ke pusat, atau penyerahan antar cabang. Nah, kata kuncinya dalam hal pengusaha kena pajak, kalimat deng ya. Dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, kalau ada pemusatan, treatmentnya apa sih? Apakah dia terutang nggak tuh PPN gitu ya? Kalau ada pemusatan, jadi kalau ada cabang-cabang-cabang kita lihat ada pemusatan enggak gitu ya. Nah, atau yang D, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi pada tanggal 15 Agustus 2020. Nah, ini juga baru dibahas nih ya kan. Jadi yang D sama yang B ya sama udah B dan D ini kan sudah dibahas tadi. Kira-kira ada yang mau menjelaskan atau komen atau mau memilih ya? Yang ditanyakan adalah mana yang tidak dikenai PPN, ya, atau yang bukan penyerahan, atau yang ada di 1A ayat 2, atau tidak ada di 1A ayat 1. Jadi banyak pilihan. Tapi tujuannya sama, ya. Kita mencari yang bukan penyerahan dan tidak terhutang PPN, ya. Oke, A. Nah, kalau A ini jelas nih ya, kalau A ini jelas, ini adalah adanya di pasal 1A ayat 1 ya. Nah, jadi, yang termasuk dalam definisi penyerahan dan terutang PPN yang huruf A itu kan adalah pengalihan barang kena pajak karena perjanjian, ya kan. Kemudian yang B, pengalihan barang kena pajak karena sewa beli, leasing. Jadi satu ayat satu huruf A, huruf B ya itu perjanjian. Yang kedua itu leasing gitu kan. Nah, kemudian pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma itu kita sudah bahas tadi adanya di satu A ayat 1. Jadi terutang juga ya. Jadi huruf A terutang, huruf B terutang ya. Kemudian yang huruf D. Nah, yang huruf D ini apa? Konsinyasi. Konsinyasi tanggal 15 Agustus 2020. Berarti dia sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum 2 November 2020, berarti dia masih terutang PPN. Jadi A itu terutang, B itu terutang, yang D itu juga terutang, berarti tinggal satu yang C, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang, ya kan? Atau dari cabang ke pusat, atau antar cabang, itu kata kuncinya adalah pemusatan. Kalau ada pemusatan, berarti dia tidak terutang, bukan penyerahan. Dia adanya di 1A ayat 2. Tapi kalau tidak ada pemusatan, dia adanya di 1A ayat 1. Penyerahannya terutang PPN. Oke, nah ini sudah mulai
Oke ya teman-teman ya, nih udah menjawab dan tepat gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Terima kasih. Nah, satu lagi. Sorry. Nah, coba di antara jenis-jenis barang dan atau jasa berikut ini, gitu ya, manakah yang dikenai PPN dan atas penyerahannya itu dipungut PPN? Apakah A, PT Copi Topi, pengelola kafe malam teduh misalnya, yang melakukan penyerahan tidak kurang dari 200 botol minuman kemasan berbagai merek. Nah, jadi penyerahan barang kena pajak di restoran, rumah makan, ya terutang nggak tuh, gitu ya. Yang B, CV Rasa Utama menagihkan jasa catering. Nah, jasa catering masuk dari yang penyerahan terutang nggak? Kalau terutang dipungut nggak, gitu ya? Atau yang C, ini apotek melakukan penyerahan obat. Obat barang kena pajak bukan? Terutang PPN nggak tuh pada saat penyerahannya? Kalau terutang dipungut nggak dia PPN-nya, gitu ya? Atau yang D, toko emas Nur Indah Gemilang melakukan penyerahan emas batangan senilai 325 juta. Nah, ini penyerahan emas batangan apakah dalam rangka eh apa namanya? Devisa negara atau enggak, gitu kan? Nah, kalau dalam rangka devisa negara ya, maka dia tidak terutang PPN, non BKP gitu ya. Nah, ini kalau tidak dalam rangka devisa negara, apakah dia terutang? Kalau terutang, apakah dipungut atau tidak? Gitu ya. Nah, ayo mau yang mana? C apa A? Ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah mana di antara jenis barang tersebut yang terutang PPN, dikenai PPN, dan atas penyerahannya dipungut. Jadi bukan terutang terus dibebaskan atau terutang tidak dipungut, ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau yang A, ini adalah penyerahan barang kena pajak kan. Minuman kemasan itu kan barang kena pajak, ya. Kalau diserahkan dia terutang PPN. Nah, tapi kita lihat yang menyerahkan siapa. Kalau diserahkan dalam restoran, rumah makan, hotel, itu adanya di pasal 4A ayat 2, ya. Jadi itu adalah non BKP, ya. Nah, minuman kemasan prinsipnya barang kena pajak. Makanan minuman ya, tetapi diserahkan di dari restoran, rumah makan, hotel itu menjadi non BKP. Nah, termasuk juga makanan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa catering. Nah, pengusaha jasa catering ini juga ada di pasal 4A ayat 3. Nah, jadi dia non JKP ya. Jadi kalau jasa catering, jasa boga itu adalah non JKP. Nah, kalau tinjauan dari sudut jasanya gitu ya. Tapi kalau ditinjau dari sudut makan minumnya, makanan minuman yang diserahkan di hotel, restoran, rumah makan ya, baik dimakan di tempat atau di bawa pulang ya, itu adalah non BKP, termasuk juga makanan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa catering atau pengusaha jasa boga gitu ya. Jadi A coret, dia adalah non BKP, bukan barang kena pajak. Karena diserahkan di rumah makan, restoran ya, kafe kan sama, tuh hotel ya itu sama. Nah, sekarang yang B ya. Nah, ini B sudah sempat kita singgung tadi ya. B ini sudah sempat kita singgung, dia adalah pengusaha jasa catering. Nah, jasa catering ini tidak terulang non JKP, bukan jasa kena pajak ya. Jadi makanan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa catering juga non BKP. Nah, jasa cateringnya sendiri non JKP, bukan jasa kena pajak ya. Ini adanya di pasal 4A ayat 3. Kalau yang A itu adanya di pasal 4A ayat 2 gitu ya. Yang B ini bisa di 4A ayat 2 ya, kan makan minuman diserahkan oleh pengusaha jasa catering itu adanya di 4A ayat 2 sama dengan yang di restoran. Nah, tapi kalau jasa cateringnya sendiri 4A ayat 3 non JKP.
Nah, yang C ini memang sengaja ya kita mainkan perasaan obat gitu ya. Tapi faktanya obat adalah barang kena pajak, ya kan? Nah, kemudian diserahkan obat tersebut, dibebaskan nggak? Nggak ada yang membebaskan. Terutang nggak? Tidak ada yang menyatakan dia tidak terutang dan tidak dipungut misalnya gitu ya, nggak ada. Jadi jawabannya benar C gitu ya. Jadi sengaja saya pilih-pilih yang agak-agak memainkan perasaan nih ya. Obat masa kena PPN sih, Pak? Ya iya, wong nggak dikecualikan ya kan? Kemarin kita sudah bahas 4A ayat 2 itu nggak ada obat dikecualikan. Yang ada adalah makanan, minuman diserahkan di restoran, hotel, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang D kenapa enggak? Dia adalah penyerahan barang kena pajak, kemudian eh, emas batangan itu adalah barang kena pajak ya. Tetapi kalau diserahkan dalam rangka eh, devisa negara, meningkatkan devisa negara, ya, dalam rangka cadangan devisa negara, maka dia menjadi non BKP. Nah, tapi kalau tidak dalam rangka cadangan devisa negara, maka dia adalah barang kena pajak dan terutang PPN, tetapi masalahnya emas batangan ini masuk dalam jenis barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut gitu ya. Nah, ini ada di peraturan pemerintah nomor 49 ya, PP 49 itu antara lain mengatur emas batangan yang tidak dalam rangka cadangan devisa negara masuk dalam penyerahan yang terutang PPN tetapi mendapatkan fasilitas dibebaskan ya. Fasilitas tidak dipungut, sorry. Jadi fakturnya kalau kita terbitkan itu 07 ya. Oke, teman-teman, kita melangkah ke depan. Nah, kita sudah tahu objek segala macam variasinya gitu ya. Nah, sekarang baru kita mengenal subjeknya. Siapa sih subjek PPN? Nah, subjek PPN ini bisa pengusaha kena pajak ya. Nah, kalau pengusaha kena pajak ini bisa untuk 10-10-nya objek ya. 4 ayat 1 ya. Sorry, kalau yang pengusaha kena pajak itu ya bisa semuanya sih ya, bisa semuanya. Yang objek pertama kan 4 pasal 4 ayat 1 huruf A, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, itu memang harus PKP itu ya. Jadi yang pengusaha kena pajak itu bisa semua 10 objek PPN ya. Yang 4 ayat 1 huruf A, penyerahan BKP di dalam daerah pabean harus PKP, ya kan? Harus PKP itu yang A. Yang B impor. Impor ini bisa siapa saja, tidak harus PKP. Termasuk PKP berarti terutang kalau dia melakukan impor, ya. Kemudian C, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean itu juga harus PKP, ya. Yang keempat, 41D, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean itu tidak harus PKP. Jadi siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, terutang PPN. Ya. Kemudian yang E, pemanfaatan jasa kena pajak, ya, dari luar di dalam daerah pabean itu juga tidak harus PKP. Jadi siapapun yang memanfaatkan JKP dari luar di dalam daerah pabean itu terutang PPN, apalagi PKP gitu ya. Jadi siapapun termasuk orang pribadi, termasuk restoran misalnya dia kan non PKP. Ya, tetapi kalau dia manfaatkan jasa merek dagang gitu kan, Kendal Fried Chicken misalnya KFC ya, itu kalau dia pakai merek dagang dia walaupun restoran non PKP tetap setor PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean ya. Kemudian untuk pengusaha sorry, untuk objek A, B, C, D, E, F, ekspor harus PKP, baik barang kena pajak, jasa kena pajak, maupun ekspor BKP tidak berwujud itu harus PKP. Ya. Kemudian itu sudah 8. Yang ke-9 adalah KMS, pasal 16C. Nah, itu tidak harus PKP, siapapun yang melakukan kegiatan membangun sendiri, ya, yang membangun bangunan luasnya 200 meter persegi atau lebih, ya, kemudian bersifat permanen, baik untuk tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha, ya, itu terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri, sepanjang tidak dilakukan oleh kontraktor dan PPN-nya tidak dipungut oleh pengusaha jasa konstruksi tersebut, gitu ya. Nah, itu yang ke-9. Yang objek yang ke-10 apa? Aktiva, yang menurut John semula tidak untuk
diperjualbelikan, ya kan? Aktiva yang kita beli itu bukan barang dagangan tapi untuk operasional, misalnya mesin, ya. Tapi kemudian dijual itu adalah objek, ya, objek pasal 16D. Bukan siapapun, kalau 16D itu harus PKP. Ya, jadi ada 10 macam objek. Kalau subjeknya adalah PKP, dia untuk 10 objek, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang objek yang kedua adalah pengusaha yang non PKP. Nah, kalau yang non PKP ini dia hanya untuk objek impor 41B. Kemudian yang D dan E, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dalam pabean itu juga eh, bisa non PKP subjeknya, ya kan? DE, FGH nggak bisa karena harus PKP. Baru yang berikutnya KMS itu bisa siapa saja, pengusaha non PKP, ya kan? Kemudian yang 16D itu harus PKP. Nah, jadi yang non PKP itu adalah subjek PPN untuk objek 41B, DE, ya, kemudian 16C. Ya, itulah untuk yang non PKP. Kemudian kita juga nanti mengenal adanya subjek pajak pengganti. Nah, subjek pajak pengganti ini adalah yang kita sebut dengan pemungut PPN, ya, atau nanti juga kita kenal dengan kerjasama operasi KSO atau joint operation atau JO, ya. Karena apa? Karena eh, untuk pemungut PPN dia menjadi pemungut berdasarkan ketentuan undang-undang, ya, termasuk PMK-nya pasal 16A Undang-Undang PPN, ya, kemudian pasal 1 angka 27 kalau nggak salah, ya. Kemudian PMK, ya, itu menunjuk badan-badan tertentu dan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. Jadi dia menggantikan subjeknya, yaitu menggantikan eh, apa namanya? Oh ya, sebentar nih kita coba selesaikan yang subjek. Yang satu lagi nanti kita jawab pertanyaannya Mbak Anissa, ya. Nah, untuk yang pemungut PPN ini ditunjuk oleh undang-undang untuk mewakili si penjual. Kan konsepnya penjual itu adalah pemungut PPN. Nah, tetapi kalau yang membeli ini adalah instansi pemerintah, BUMN, K3S, kontraktor-kontrak kerjasama di bidang pertambangan, gitu ya. Itu maka yang mungut mereka tuh pembelinya. Jadi berlaku anomali kebalikannya, si pembeli yang memungut. Makanya dia subjek pajak pengganti. Nah, kalau KSOJO, ya, ini sebetulnya kerjasama operasi aja, misalnya dalam pembangunan Selat Sunda, pembangunan jembatan misalnya Suramadu, ya, yang menghubungkan Surabaya dan Madura, ya. Nah, itu kalau nggak salah dia sistemnya KSO, ya, atau JO, ya. Jadi salah satunya adalah kontraktor, salah satunya adalah pemasok baja, kalau nggak salah BUMN dua-duanya, gitu ya. Nah, itu KSO JO. Pemilik proyeknya adalah PUPR misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum, gitu ya. Nah, maka kalau dia sistemnya KSOJO untuk PPH, mereka bagi hasil, ya, mereka bagi hasil misalnya 60-40, ya. Jadi biaya 60, eh, labanya juga 60, yang biayanya 40, labanya juga 40 misalnya. Tapi kalau untuk PPN yang melaksanakan siapa? Nah, untuk melaksanakannya yang melaksanakan adalah KSOJOAB, gitu ya. Misalnya PTA dan PTB, dia mengikat dalam satu KSO atau joint operation, maka PPH-nya mereka masing-masing sesuai porsinya, tetapi untuk PPN-nya dilaksanakan oleh KSO atau JOAB, gitu ya. Nah, kemudian pengusaha kecil ini juga menjadi subjek PPN, kan? Ya, pengusaha kecil itu bisa memilih untuk menjadi PKP atau tetap tidak PKP. Nah, kalau pengusaha kecil ini memilih menjadi PKP, maka dia melekat semua objeknya. Yang 10 objek itu menjadi kewajiban kalau dia melakukannya, gitu ya. Tapi kalau dia pengusaha kecil yang tidak memilih menjadi PKP, maka dia hanya menjadi subjek PPN untuk objek yang sama dengan non PKP tadi, ya. 41B, DE, ya, kemudian KMS 16C. Oke, itu subjek PPN, ya, teman-teman. Jadi semuanya ada porsi untuk
objek-objek yang 10 tadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada pertanyaan, izin konfirmasi Pak untuk PPN KMS kalau pembangunannya belum atau kurang dari 200 meter persegi tidak perlu membayar denda. Iya, karena bukan objek ya. Teman-teman bisa buka PMK 61 kalau nggak salah 61 2022. Nah, eh, itu KMS eh, dirinci gitu ya. Jadi luas bangunan 200 meter persegi atau lebih ya. Jadi 200 meter persegi atau lebih. Jadi kalau kurang dari 200 meter persegi berarti dia bukan objek KMS gitu ya. Oke. Nanti kita perdalam lagi ya di cara menghitung PPN-nya, nanti kita bahas lagi termasuk KMS-nya ini. Jadi ada ruang lingkupnya KMS juga gitu ya. Nah, jadi ruang lingkup KMS itu kalau dia membangun sendiri, dia membangun pakai jasa konstruksi misalnya, tetapi pengusaha jasa konstruksinya ini misalnya non PKP, ya, itu tetap objek KMS. Ya. Atau pengusaha jasa konstruksinya yang mengerjakan itu adalah PKP, tapi dia nggak mengut PPN, maka pemilik proyek tetap wajib menjadi subjek KMS. Jadi dia harus setor sendiri PPN KMS-nya. Gitu ya. Nanti kita perdalam lagi. Terima kasih. Nah, Nah, tadi kita sudah bahas mengenai subjek PPN. Jadi subjek PPN itu ada pengusaha dan ada pengusaha kena pajak. Ya, kalau pengusaha itu semua kegiatan, mulai dari menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, usaha perdagangan, gitu kan. Kemudian memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean, kemudian melakukan jasa, ya, usaha jasa, ekspor, ya, kemudian juga ekspor BKP tidak berwujud dan sebagainya itu adalah pengusaha gitu ya. Nah, kalau pengusaha kena pajak, dia adalah pengusaha yang diatur menurut undang-undang menjadi pengusaha kena pajak atau atas penyerahannya dikenai PPN. Maka dia syaratnya masuk dalam objek 41 huruf A nih, menyerahkan BKP di dalam DHPBN. Ini objek 41 A nih. Jadi kalau ada pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, dia bisa menjadi pengusaha kena pajak kalau omsetnya sudah memenuhi persyaratan. Nanti kita bahas masalah omset, gitu ya. Kemudian juga dia menjadi PKP kalau melakukan penyerahan jasa kena pajak dan omsetnya atau peredaran usahanya sudah mencapai batasan, ya. Nah, kemudian untuk ekspor itu memang wajib PKP. Apakah dia ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak ya, itu wajib PKP. Nah, kita bahas sekarang mengenai pengusaha kecil ya. Ini ada dua enggak nih, sorry. Oh, sorry saya tambahkan satu materi ya. Tadi saya sudah copy, tapi enggak. Enggak. Saya tadi di KUP. Dari KUP. Nah, ini itu tadi saya buka ini. Nah, ini saya copy enggak. Ini saya tambahkan ke ini ya. Oke, yang lama saya hapus. Oh, ini yang satu lagi kita pindahkan ke PPN.
ini ada peraturan terbaru ya. Jadi ada peraturan terbaru. Ini saya update sekalian. Saya update di KUP, tapi yang di PPN yang ini, karena saya pakai beberapa komputer kalau lagi di rumah nih, sekarang lagi di Depok. Saya ya habis lagi cuti karena eh, ada cuti alasan penting ya. Kemudian kalau lagi di sana saya pakai laptop atau PC kantor gitu ya. Jadi bahannya kalau saya belum kirim nggak terupdate. Nah, ini sambil ada yang nanya, coba. Jika non PKP saat pembelian, jika non PKP saat pembelian masih jadi subjek PPN kah Pak? Artinya dia kena pajak masukan. Jika iya, pelakuan pajak masukannya bagaimana? Apa bisa direstitusi kalau jadi Mas? Ini kan satu pertanyaan tapi ada A B C D E F G H gitu ya. Prinsipnya teman-teman ya, kalau dia non PKP itu sudut pandangnya dari penjual sebagai penjual ya. Jadi kalau penjual ini non PKP maka dia tidak mengut PPN kan gitu. Nah, sekarang ini pembelian. Kalau dia non PKP melakukan pembelian, apakah dia subjek PPN? Nah, kalau pembelian dia sebagai konsumen, ya kan? Nah, kalau dia sebagai konsumen, dia pasti harus bayar PPN kalau yang menyerahkan adalah PKP. Saya beli, ya, saya beli dari eh, Tuan A atau dari PKPA lah. Maka saya bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek atau sebagai penanggung beban sesungguhnya. Kalau saya non PKP itu menjadi beban saya, berarti saya dianggap sebagai konsumen akhir ya. Jadi kalau saya sebagai pembeli, saya non PKP, maka sudah PPN itu berhenti di saya, gitu ya. Saya adalah konsumen akhir, gitu kan, yang menanggung beban sesungguhnya atas PPN tersebut. Nah, sedangkan si PKP yang menjual, dia boleh mengkreditkan segala macam pajak, pajak masukannya, dan dia juga memungut PPN dari saya, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya sebagai pembeli non PKP, maka saya sebagai penanggung beban ya, bukan subjek PPN tapi sebagai penanggung beban atau sebagai objeknya lah gitu ya. Kemudian artinya dia kena pajak masukan? Enggak. Justru kita itu dipungut ya. Kita itu dipungut PPN. Kalau kita non PKP kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita telan sendiri. Ibaratnya ya udah bebannya berakhir di saya. Tapi kalau saya PKP, saya membeli barang, saya bisa mengkreditkan pajak masukan kalau saya PKP, gitu ya. Nah, sehingga nanti saya akan geser lagi kepada konsumen saya, gitu loh. Ya, jadi kalau sebagai pembeli, kalau kita non PKP, berarti kita sebagai penanggung beban sesungguhnya, konsumen akhir. Tapi kalau kita PKP, pajak yang kita bayar itu namanya pajak masukan, bisa kita kreditkan, kita geser nanti penanggung bebannya di pembeli kita, gitu kan? Nah, kalau dia kena pajak masukan, diperlakukan bagaimana? Ya udah, makanya kalau dia bagi pembeli, dia dapat pajak masukan, itu tidak bisa dikreditkan. Itu adalah beban sesungguhnya dia sebagai penanggung beban akhir, konsumen akhir, gitu ya. Jadi nggak bisa direstitusi juga. Ini ada pertanyaan, apakah bisa direstitusi? Nggak bisa. Untuk restitusi itu harus PKP, ya. Untuk meminta pengembalian, syaratnya harus pengusaha kena pajak. Karena apa? Karena hanya pengusaha kena pajak yang bisa mengkreditkan pajak masukan, gitu kan? Nah, jadi ini sebetulnya kuncinya kita PKP dulu. Nah, passwordnya itu kita PKP. Nah, kalau kita PKP, kita bisa mengkreditkan. Kalau yang kita kreditkan lebih besar dari yang kita pungut, maka baru kita bisa minta pengembalian, gitu ya. Jadi kan pajak keluaran adalah pajak yang kita pungut waktu menjual, waktu menyerahkan barang kena pajak, gitu ya kan, waktu menyerahkan jasa kena pajak itu pajak kita pungut. Nah, maka ini dari sudut pandang sebagai penjual itu adalah pajak keluaran. Sebagai pembeli itu adalah pajak masukan. Artinya apa? Itu adalah pajak yang sudah kita bayar waktu beli. Nah, kalau dia non PKP, ya dialah konsumen akhir. Kalau dia PKP, boleh dikreditkan, boleh direstitusi kalau yang dibayar lebih besar daripada yang dipungut. Gitu ya. Mungkin menjawab. Terima kasih. Mbak Sugiyarti ya, karena ada Purnama Sari jadi lengkap. Oke. Eh, kemudian kita
bahas tadi ya pengusaha kecil ya. Nah, ini pengusaha kecil ini bukan eh, orang yang kecil ya, bukan dos mili, usaha, ujuk baba, enggak ya. Jadi ini adalah pengusaha yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, ini saya bagi dua ya, teman-teman, karena ada aturan yang baru, saya bagi dua. Aturan yang lama itu sampai dengan PMK 197 2013 ya. Dan itu berlaku sampai dengan sebelum 29 November 2023. Karena sejak 29 November sejak 29 Desember 2023 itu ada PMK yang baru ya. 164 atau PMK 64 kita lihat. Nah, sekarang kita yang lama dulu nih. Kalau kita masuk definisi pengusaha kecil sebelum 29 November 2023, batasan omsetnya adalah tidak lebih dari 4,8 miliar, sama ya. Dia masuk dalam pengusaha kecil nih. Jadi ini ada dua kuadran, kuadran 1, kuadran 2. Garis tengahnya ini adalah omset 4,8 miliar. Jadi kalau peredaran usahanya, omsetnya masih maksimal 4,8 miliar misalnya, atau tidak lebih, belum bergeser ke kuadran 2, maka dia masuk dalam pengusaha kecil. Nah, ya kan? Pengusaha kecil ini subjek PPN bukan? Subjek PPN. Untuk objek mana? Impor. Ya. Kalau dia impor tetap bayar walaupun dia pengusaha kecil. Ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud ya dari luar di dalam APBN, pemanfaatan JKP dari luar di dalam APBN ya. Walaupun dia pengusaha kecil, omset tidak lebih dari 4,8, dia objek untuk 4A ayat 2 4 sorry. Subjek pasal 4 ayat 1 huruf B, D, E ya, kemudian KMS. Itu untuk pengusaha kecil ya. Kalau dia tidak dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia punya hak untuk memilih. Jadi hak ya, bukan kewajiban. Kalau omset tidak lebih dari 4,8 miliar, itu namanya hak untuk memilih apakah mau jadi PKP atau tidak. Nah, dia memilih jadi PKP, maka melekat kewajibannya untuk memungut PPN dan melekat haknya untuk mengkreditkan pajak masukan. Jadi batasannya 4,8 miliar. Nah, terus bagaimana seandainya dia omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar, kemudian di suatu saat, ya dalam satu tahun, kemudian contohnya nih, pada tanggal 5 Oktober 2022, ya misalnya 5 Oktober 2022, itu omsetnya melewati batas 4,8 miliar. Jadi misalnya pada tanggal 5 Oktober 2022, omsetnya mencapai 4,9 miliar misalnya, ya. Jadi lebih dari 4,8. Maka dia wajib PKP enggak? Maka dia wajib PKP kapan? Dia wajib, bukan pengukuhannya ya, tapi dia wajib melaporkan kegiatan usahanya, ya. Nah, dia wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat kapan? Paling lambat akhir bulan berikutnya, gitu ya. Nah, di sini bukan memilih lagi nih, sorry. Ini ada yang salah di sini. Ini tadi saya masih copy aja. Ini bukan memilih lagi, di sini sudah wajib PKP. Ya. Jadi kapan dia wajib melaporkan kegiatan usahanya? Maka dia wajib melaporkan kegiatan usahanya paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya, ini bahasa undang-undang sebelum 2 Desember 2023, dia wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 30 November 2022 atau paling lambat bahasa undang-undangnya akhir bulan berikutnya setelah omsetnya melewati 4,8 miliar. Jadi kalau dia menyentuh melewatinya di 5 Oktober, berarti akhir bulan berikutnya adalah akhir November. 30 November dia wajib melaporkan kegiatan usahanya. Ya, ini yang sebelum berlakunya ketentuan baru. Kita lihat ketentuan barunya ya. Jadi sejak 29 Desember 2023 ada PMK 164 ya, PMK 164 2023 yang mengatur bagaimana kalau dia sudah melewati 4,8 miliar. Jadi penjelasan yang lainnya sama, cuma dia misalnya melewati 4,8 miliar itu tanggal
5 Oktober 2024 ya. Jadi kita pakai ubah tahunnya aja ya. Kalau tadi 2022 berarti sebelum 29 Desember 2003 masih berlaku ketentuan yang lama. Dia wajib PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah omsetnya melewati 4,8 miliar. Tapi di PMK 164 2023 ya, kalau dia sudah melewati 4,8 miliar, maka dia wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kapan? Akhir tahun, gitu ya. Jadi akhir tahun saat penyerahannya sudah melewati 4,8 miliar. Jadi kalau 5 Oktober dia lewat 4,8, akhir tahunnya kapan? Ya 31 Desember 2024. Dia wajib lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini yang ini coba ini saya copy ya. Ini saya bikin-bikin sendiri. Kadang-kadang lupa gantinya. Oke. Nah, ini usaha. Nah, ini 2022, tapi November ya. Ya. Jadi November tapi 30. Oke, nah seperti inilah. Jadi dia lapor usahanya ya paling lambat 30 November 2022, yang lama. Kalau yang baru akhir tahun 31 Desember dia lapor paling lambat. Nanti pengukuhan PKP-nya bisa tergantung dari KPP-nya ya. Tapi dia kan bisa 2 hari, 3 hari ya, tergantung verifikasi lapangannya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya terkait dengan pengusaha kecil, dia naik kelas menjadi PKP bisa karena memilih ya, dan bisa juga karena mandatory, wajib dia. Dia wajib menjadi PKP. Oh ya, nanti hasil updatean ini terakhir nanti kita kirim ya. Nanti kita buat, nanti saya kirim ke teman-teman di UI biar di-share. Tapi biar sampai akhir dulu ya, daripada nanti kirim-kirim dulu menu-menuin save as di materi saya juga nanti bingung juga nih mana yang terakhir. Nanti ada new PPN, new banget, newest gitu ya. Nah, ini nanti aja terakhir kita eh, ini ya, kita share. Dah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau apa namanya dia sudah menjadi PKP atau memilih atau wajib menjadi PKP, melekat hak dan kewajibannya, gitu ya. Nah, kewajibannya dulu nih, ya. Kewajibannya apa sih? Nah, kalau dia sudah PKP berarti dia wajib melaporkan, kemudian dikukuhkan sebagai PKP. Kalau sudah PKP berarti dia wajib memungut PPN. Nah, saat menjual jangan lupa mungut, ya. Walaupun dia adalah pajak atas konsumsi dan penanggung bebannya adalah konsumen, tapi kalau kita sebagai PKP nggak mungut, yang ditagih bukan yang beli, yang ditagih oleh negara nanti tetap yang mungut. Karena dia diamanahkan oleh undang-undang, dimintain, dikasih amanah gitu ya, dikasih amanah untuk mungut kalau melakukan penyerahan gitu ya. Nah, jadi mungut PPN dan PPNBM terutang kalau dia masuk barang mewah ya. Nah, kemudian kalau sudah mungut jangan lupa menyetor PPN-nya ya. Kalau dengan alasan lupa atau apalagi kita main-mainkan dulu, ini kita nanti setornya nanti aja deh, kalau kalau setornya nanti kan misalnya kita nanti cuma kena bunga 1% dari DP 1% gitu ya. Bukan 1%, nggak nyampe 1% sekarang bunganya gitu ya. Sesuai dengan bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan tergantung periodenya. Kemudian kita pakai dulu putar kita dapat untung sekian, nanti bunganya bisa lah dibayar misalnya gitu ya. Hati-hati ya. Itu adalah delik pidana. Ya, delik pidana ada di pasal 39 ya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat KUP ya, di situ pasal 39 salah satu delik pidananya perpajakan adalah memungut pajak tapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Dan ini saya eh, bukannya nakut-nakutin atau apa, saya waktu seminar di Makassar ya, saya pernah
diundang sama temen, saya cuti waktu itu, kemudian saya ikut seminar di Makassar dan apa namanya, audiensnya itu salah satunya ada yang bertanya, "Pak, saya kan belum sempat nyetorin PPN-nya aja nih," gitu ya. Saya nggak tahu kasusnya lengkapnya, tapi intinya kenapa saya bisa dipidana, gitu kan. Nah, kebetulan saya kan ngajar KUP juga, saya juga ngajar, PPN. Nah, itu connect, ya. Nah, bahasa belum dan tidak, itu kan tergantung siapa. Kalau saya sebagai wajib pajak, sebagai pengusaha kena pajak ya, kalau memang dia tidak ada motif, itu bahasanya memang belum, saya belum menyetorkan PPN-nya. Bukan berarti saya tidak mau menyetorkan misalnya, itu bahasa wajib pajaknya. Tetapi bahasa Fiskus, Anda belum menyetorkan, bukan belum, Anda tidak menyetorkan PPN yang dipungut pas diperiksa. Nah, itu bahasanya gitu ya. Makanya harus hati-hati, kalau sampai pemeriksaan dilakukan, itu artinya kan dia menundanya kelamaan. PPN itu kan dilaporkan ya paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau kita memungut bulan Maret ya, kita melakukan penyerahan bulan Maret, berarti kita memungut PPN bulan Maret, yang kita pungut ini kita laporkan di akhir bulan berikutnya, paling lambat berarti 30 April, gitu ya. Nah, 30 April itu juga nggak mungkin langsung diperiksa kalau tidak memenuhi kriteria lebih bayar. Nah, kriteria lebih bayar pun dia ada jangka waktunya. Ya, jangka waktunya adalah paling lambat 12 bulan harus selesai, gitu loh. Nah, jadi manajemen waktunya, saya pikir kalau untuk PPN itu kewajibannya per bulan, jadi harus hati-hati, ya. Kalau bahasa belum itu kan sebetulnya ya lewat 1-2 bulan gitu ya. Tapi kalau sampai pemeriksaan dilakukan, apalagi untuk kriteria tertentu ya, kecuali kecuali memang sudah dianalisa nih teman-teman, ya. Sudah dianalisa kan nanti kita teman-teman nanti mungkin dapat KUP ya. Di dalam atau sudah dapat KUP, saya nggak tahu juga, tapi intinya di dalam KUP itu nanti dipelajari juga mengenai pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan itu salah satunya di samping yang wajib, wajib itu pasal 17B. Ya. Tapi ada yang sunnah juga nih, artinya boleh diperiksa, boleh enggak, tergantung analisis resiko, gitu ya. Nah, kalau di analisis resiko, oh ini WP ini begini, 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 kok polanya dia selalu mungut nggak nyetor ya, nyetornya misalnya 3 bulan, 4 bulan kemudian, gitu kan. Itu berulang, berulang, berulang terus, gitu ya. Itu masuk delik pidana bisa, gitu ya. Dia mungut dan tidak menyetorkan, karena ada indikasi dia menyalahgunakan pajak yang dia pungut. Kenapa? Karena PPN itu nggak mungkin dia nggak punya uang, apalagi alasannya, "Ah, saya lagi nggak punya uang, Pak, saya nggak nyetor." Nanti dulu, gitu ya. Waktu kita menjual barang, waktu kita menyerahkan barang, yang bayar PPN itu bukan kita, konsumen, ya. Nah, konsumen udah nitip uangnya, "Hei PKP, saya titip ini uang saya, harga jual 1 miliar, saya bayar 1,1 miliar," gitu ya. 1 miliar, berarti dia bayarnya 1.110.000.000, ya kan? PPN-nya 110 juta. Ini saya titip nih, 110 jutanya setorin ya, gitu kan. Nah, jadi nggak ada alasan, "Oh, saya nggak punya uang," berarti itu kan diputar dulu, padahal itu bukan uang dia, itu adalah uang si konsumen, ya. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa konsumen itu belinya kredit semua, pakai Tempo, jadi saya baru, nyetornya setelah dia bayar, karena memang uangnya adanya masih di pembeli misalnya, itu bisa untuk meringankan gitu ya, untuk meringankan, tapi nggak tahu dipakai argumennya atau enggak. Kira-kira begitu teman, jadi harus hati-hati, ya. PPN ini termasuk kriteria pemungut dan kalau memungut wajib setor, kalau enggak itu ada delik pidana di pasal 39. Nah, kalau sudah, menyetor, kemudian kita lapor dengan SPT ya. SPT-nya ini paling lambat juga dilaporkan akhir bulan berikutnya. Jadi setor paling lama akhir bulan berikutnya, kemudian lapornya juga paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau masa Maret, kita setor misalnya 30 April, kita lapor SPT-nya juga paling lama 30 April. Kira-kira demikian. Oke, kita bergerak terus ya. Nah, setelah kita eh, tahu siapa subjek, apa objeknya gitu ya, maka kita langkah berikutnya adalah menghitung PPN. Nah, ya.
untuk menghitung PPN, kita harus mengetahui tarifnya, ya. Nah, tarif PPN ini kan tunggal. Tarif PPN adalah 11%. Dan sebentar lagi tinggal menghitung waktu akan menjadi 12%. Karena di Undang-Undang pasal 7 udah di state, ya. Di dalam pasal 7 Undang-Undang PPN sudah nyatakan yang Undang-Undang HPP ya 1 April 2022 dinyatakan tarif PPN adalah 11% dan paling lambat 1 Januari 2025 menjadi 12%. Nah, ini cepet banget tuh waktu saya ngajar-ngajar awal-awal apa namanya peralihan 1 April 2022 gitu ya. Nanti 1 Januari 2025 akan jadi 12. Tapi sekarang udah di depan mata ini Januari 2025 gitu ya. Nah, itu akan jadi 12%. Kemudian tarif ekspor ini adalah 0% karena PPN ini kan pajak konsumsi di dalam negeri. Jadi kalau dikonsumsinya di luar, maka dia tidak dibebani dengan PPN. Ya, jadi 0%. Termasuk turis asing. Ya, di pasal berapa? 17E ya, 16E, 17E. 17E ya, jadi dia ada restitusi untuk turis asing. Jadi kalau turis belanja di Indonesia, dia diberikan faktur ya, faktur pajak, kemudian barang itu tidak dikonsumsi tapi dibawa pulang ke negaranya, maka dia bisa minta pengembalian ya. Ya, jadi ini walaupun dia bukan PKP, kalau dia bawa barang bawaannya itu keluar lewat pintu di bandara atau di pelabuhan dan bisa menunjukkan barangnya dibawa, dia bisa mendapatkan pengembalian restitusi karena barangnya tidak dikonsumsi di dalam negeri. Ini tarifnya ya. Nah, sekarang kita bahas tarif dan dasar pengenaan pajak ya. Ini sebagian dari cara menghitung PPN ya. Nah, teman-teman, sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan per 1 April 2022 ya, untuk menghitung PPN itu ada dua cara sekarang ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu hanya ada salah satu cara yaitu tarif kali dasar pengenaan pajak yang diatur dalam pasal 8A ya. Nah, di dalam pasal 8A itu diatur menghitung PPN adalah tarif yang 11% sekarang nih dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, nanti dasar pengenaan pajak ini yang berbeda-beda tergantung objeknya gitu ya. Nah, kalau dia adalah penyerahan BKP ya, penjualan, maka DPP-nya adalah harga jual. Kalau dia menyerahkan jasa kena pajak, maka DPP-nya itu disebut dengan penggantian ya. Kalau melakukan impor BKP berwujud ya, maka DPP-nya adalah nilai impor ya. Nah, kalau dia melakukan ekspor berarti DPP-nya nanti adalah nilai ekspor ya. Nah, kemudian kan kita juga tahu ya, di dalam pasal 1 ayat 1 yang kemarin dan tadi kita uji kembali ya, itu kan ada pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, itu kan penyerahan. DPP-nya apa dong gitu ya. Nah, nggak mungkin dia harga jual karena nggak dijual. Yang dibagi itu, yang diberikan cuma-cuma itu adalah barang kena pajak. Nggak mungkin dia penggantian juga DPP-nya. Yang pemberian cuma-cuma pemakaian sendiri itu bukan barang impor, nggak mungkin kan nilai impor gitu ya. Nah, ini dibagikan cuma-cuma pemakaian sendiri atau yang apa namanya perusahaan dinyatakan bubar masih ada aset, masih ada aktiva, masih ada persediaan. Itu kan juga masuk penyerahan yang terutang PPN. DPP-nya apa dong gitu kan? Nah, makanya di saat ditambahkan DPP yang kelima ini adalah DPP nilai lain ya. Jadi DPP nilai lain ini untuk menghitung PPN atas objek-objek yang ada di satu ayat satu tuh ya. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat atau antar cabang. Itu DPP-nya apa? Orang nggak dijual, ya kan? Maka DPP-nya adalah nanti kita bahas DPP nilai lain. Ya, pembelian cuma-cuma pemakaian sendiri ya. Kemudian persediaan aktiva yang masih tersisa pada saat perusahaan dibubarkan dan dia adalah objek PPN. Nah, DPP-nya apa? Kan belum dijual, barang itu masih ada. Nah, DPP-nya adalah DPP nilai lain. Itu ya, teman-teman tangkap dulu. Jadi untuk menghitung PPN ada dua, pasal 8A dan yang kedua adalah pasal 9A. Nah, pasal 9A ini benar-benar baru, ya. Pasal 9A ini baru muncul
di Undang-Undang HPP yang mulai berlaku 1 April 2022 ya. Jadi untuk menghitung PPN cukup dengan satu kalimat atau dengan dua kata, yaitu menggunakan besaran tertentu ya. Makanya nanti kita lihat untuk penyerahan emas perhiasan ya, kemudian penyerahan apa tuh, nanti kita lihat menggunakan besaran tertentu ya. Tapi tetap ada unsur tarifnya di situ ya, atau ada unsur tarifnya. Nah, ini kita lihat menghitungnya. Jadi ada dua cara ya teman-teman. Eh, dengan mekanisme umum, saya sebutnya mekanisme umum yaitu pasal 8A, tarif kali dasar pengenaan pajak, dan mekanisme khusus yaitu dengan besaran tertentu sesuai dengan pasal 9A. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung yang pertama yaitu tarif kali dasar pengenaan pajak. Nah, kita masuk dasar pengenaan pajak yang pertama ya. Sorry, bentar. Dasar pengenaan pajak yang pertama itu adalah harga jual ya. Jadi harga jual ini kan berarti objeknya adalah penyerahan barang kena pajak gitu ya. Nah, harga jual itu apa sih? Harga jual kalau kita baca definisinya nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual kan gitu ya, karena penyerahan barang kena pajak. Nah, tapi di sini ada yang saya cetak tebal nih. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini gitu ya. Jadi kalau kita jual barang 1 miliar, 1 juta aja deh. Kalau kita jual barang harga jualnya 1 juta, ya PPN-nya berapa tuh? PPN-nya kan 110.000, gitu ya, 11%, ya. Maka yang menjadi unsur harga jual itu ya 1 jutanya, bukan 1 juta tambah 110.000 kan gitu. Jadi tidak termasuk PPN yang terutang menurut undang-undang ini ya, dan juga potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, tapi masalahnya undang-undang ini ya, jadi kata undang-undang ini kan undang-undang PPN 1984, yaitu undang-undang nomor berapa? 8 tahun 83, sebagaimana telah beberapa kali diubah gitu ya, terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Oh sorry, ada satu lagi undang-undang yang Perpu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jilid 2 gitu ya. Nah, sebagai tadi buat terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ya, itu disebut satu kesatuan Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN ini kan meliputi pajak penjualan atas barang mewah ya. Nah, pajak penjualan atas barang mewah. Sorry, ini saya juga agak melihat keganjilan ya. Nggak boleh dia besar ya, langsung kecil. Nah, bukan pajak tambahan nilai barang mewah, tapi pajak penjualan. Kalau pajak penjualan, PPN-nya kecil. Ya, ini sudah berapa kali mengajar baru saya ganti sekarang enggak nah. Oke. Nah, jadi PPNBM-nya bagaimana? Artinya kalau di dalam barang yang kita jual itu ada unsur PPNBM yang sudah kita bayar ya. Jadi PPNBM yang sudah dibayar, maka PPNBM itu berarti masuk dalam unsur harga jual. Ya. Nah, ini kan yang tidak termasuk itu PPN aja. Tapi kalau ada PPNBM-nya, maka dia akan masuk unsur harga jual. Nah, kita lihat nih ya. Di sini ada pengusaha kena pajak ya. Kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada PTA ya. PTA ini, tapi teman-teman kalau mau baca definisinya di atas ya, ini ada di kalau ini sih sebenarnya saya kutip di pasal 9 PP 1 2012 ya. Nah, tetapi ini juga masih relate ya, masih relate karena saya buka di PP 44 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PP 1 2012 ya.
Itu masih diatur nih, bukan diatur, masih dijelaskan seperti ini ya. Bahasanya ini saya nggak ngubah materinya, tapi substansinya sama ya. Jadi saya belum ganti slide-nya dengan contoh PP44, tapi substansinya sama ya. PTA merupakan produsen mobil, ya kan? Nah, produsen mobil ini kan ada perangkat AC, misalnya ada perangkat pendingin gitu ya, pakai ada cooler lah misalnya. Seandainya ini ya, seandainya AC itu adalah barang mewah, ya kan? Kemudian AC itu kan langsung dipasang plug di mobil. Jadi dia produsen mobil itu nggak memproduksi perangkat AC, dia beli jadi gitu ya. Nah, waktu dia membeli AC mobil, dia bayar PPNBM misalnya ya, dia bayar PPN dan juga PPNBM gitu ya. Nah, PPN-nya misalnya berapa? 100.000. PPNBM yang dia bayar 350.000 misalnya gitu ya. Maka PPN-nya itu tidak menjadi unsur DPP, tetapi PPNBM yang dia bayar 350.000 menjadi unsur harga jual ya. Kita lihat nih. Bila PTA selaku produsen mobil membeli perangkat AC yang merupakan barang mewah, jadi AC ini saya kasih tambah kurung BM, artinya dia barang mewah, yang akan dipasang di mobil yang akan diproduksinya, yang dihasilkannya, dia sudah membayar PPNBM 350.000. Maka apabila harga produksi mobil itu 110 juta ya, nah jadi dia mau produksi mobil nih, di dalamnya termasuk ada AC segala macam, HPP-nya itu 110 juta. Nah, kemudian dia juga berharap keuntungan yang diinginkan itu 40 juta, ya kan? Maka seharusnya kan yang dia jual itu harganya berapa? Kalau HPP 110 juta, kemudian dia pengen laba 40 juta, berarti dia harus menjual harganya 150 juta, gitu ya. Tapi jangan lupa, ada PPNBM yang dia bayar waktu membeli AC, ya kan? Maka PPNBM ini harus masuk dalam unsur harga jual karena dia harus ditanggung oleh konsumen akhir, ya kan? Nah, jadi di sini tambahin 110 juta ditambah laba 40 juta ditambah 350.000 PPNBM yang dia bayar waktu membeli perangkat AC untuk dipasang di mobil gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa DPP-nya? DPP-nya adalah 150 juta 350.000 gitu ya. Nah, pada saat PTA menjual ya, maka DPP-nya adalah 150 juta 350.000. Maka atas penyerahan ini dia mungut PPN berapa? PPN-nya 11%. Ya, jadi kalau ditanyakan berapa DPP-nya, DPP-nya adalah 150 juta 350.000. Kemudian ditanya berapa yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, kalau yang harus dibayar oleh pembeli di samping harga beli atau DPP 150 juta 350.000 ini, si pembeli juga harus bayar PPN-nya kan, harus nitip PPN-nya yaitu 11% dari DPP, maka tambahin 16 juta 538. Kemudian karena ini adalah kendaraan bermotor ya, maka dia ada PPNBM-nya. Misalnya di sini PPNBM-nya 20%. Maka yang harus dibayar oleh konsumen selain PPN tadi 16 juta, juga PPNBM 30 juta, yaitu 20% dari 150 juta 350.000. Gitu ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan definisi HPP, yaitu harga jual, ya, maka kalau ada PPN ya nggak masuk unsur harga jual. Tetapi kalau ada PPNBM yang dia sudah bayar, itu masuk dalam unsur harga jual. Oke. Nah, kalau untuk PPNBM nanti kita colek di akhir, dia mudah kok. Kalau PPNBM ini cuma contoh 20% ya. PPNBM itu tarifnya banyak banget. Saya juga nggak hafal ya. Ada yang 40%, ada yang 15%. Jadi dia dibagi dalam dua kelompok untuk PPNBM ya. Itu kelompok kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Ya, nanti kita bahas di babak akhir itu PPNBM sekilas. Dia mudah. Nah, jadi kalau yang kendaraan bermotor itu dibagi dengan yang penumpang sampai dengan 10 termasuk supir ya.
kemudian lebih dari 10 sampai dengan 15 penumpang, termasuk supir, itu dibagi mobilnya. Kemudian di samping mobilnya dibagi, juga dibagi kelasnya. Nanti ada ruang bakar sekian, ya CC kali ya. CC sekian sekian sekian, tarifnya 15, 20, ada yang 40 gitu ya. Jadi paling tinggi PPNBM itu adalah 75% yang sekarang ya. Nanti itu ada lapisan tarifnya ya, nanti kita cek di akhir deh itu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Unsur harga jual itu termasuk PPNBM yang dia bayar ya, apakah saat dia impor ya, atau pada saat dia membeli barang mewah yang dimasukkan dalam barang mewah lainnya seperti ini, atau nanti kita masuk ke contoh yang berikutnya, dia menjual barang mewah. Nah, ini kayak PTA ini kan menjual barang mewah nih. Maka si pembeli itu berarti kan dia membeli mobil yang ada PPNBM yang dia bayar. Maka nanti kalau dia dealer beli dari pabrikan, kemudian dealer ini jual kembali, maka PPNBM yang dia bayar nih ya berapa nih 30 juta itu harus masuk dalam unsur harga jual dia kepada pembelinya ya. Oke, ini satu. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Ini mau disampaikan teman-teman ya. Ini ada PTX ya. Nanti ini contoh yang kedua ini akan berhubungan dengan contoh yang ketiga ya. Di sini ada PTX menghasilkan barang mewah. Jadi dia adalah pabrikan barang mewah. Kan gitu, ya. Nah, PTX ini menghasilkan barang mewah kemudian dijual kepada PTA, ya. Harganya adalah 100 juta. Nah, harganya 100 juta. Kemudian atas penjualan tersebut terutang PPN 11% dan terutang PPNBM 20%, ya. Nah, kemudian DPP atas penyerahan barang kena pajak yang merupakan barang mewah adalah berapa DPP-nya? 100 juta. Ini harga jual ini kan DPP-nya 100 juta. Maka 100 juta ini tidak termasuk PPN 11% ya, dan juga tidak termasuk PPNBM 20% karena itu baru dihitung nanti. Yang 11% itu baru kita hitung kemudian kan. Nah, jadi DPP-nya hanya 100 juta ya. Ini sebetulnya ada ininya, ada ayatnya. Ayatnya tuh bahasanya kalau kita menjual barang tidak termasuk PPN dan PPNBM ya. Nah, karena PPN dan PPNBM itu baru kita pungut nanti waktu kita jual gitu ya. Jadi jangan dihitung kemudian masuk DPP ntar nggak kelar-kelar, DPP-nya nambah terus ya. Nah, jadi untuk contoh yang pertama, PTA menjual dengan harga PTX selaku pabrikan barang mewah menjual kepada PTA dengan DPP atau harga jual 100 juta dan dia wajib memungut PPN 11% dan PPNBM 20% karena dia produsen barang mewah. Nah, kita lihat berapa yang harus dibayar oleh A. Nah, kita lihat dulu cara menghitungnya adalah pertama dasar pengenaan pajaknya dulu. Oh, dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual berapa? 100 juta. Berapa PPN yang dipungut? 11% kali 100 juta, 11 juta. 20% kali 100 juta, dapat 20 juta untuk PPNBM-nya. Jadi yang dibayar oleh PTA adalah harga belinya dia. Kalau sudut pandangnya dari A, berarti ini ada harga belinya adalah 100 juta. PPN-nya yang dia harus tanggung 11 juta dan PPNBM-nya adalah 20 juta. Yang dia harus bayar berarti 131 juta. Nah, ini berhubungan dengan soal kedua ya, teman-teman. Kita lihat. Kemudian PTA ini menjual kepada PTB. Nah, jadi PTA ini kan membeli dari X. Waktu dia membeli, nah ini saya tandai ini, ada bintangnya nih. Yang sebelumnya juga ada bintang ya. PPNBM ini kan ada 20 juta yang dibayar oleh A. Ya, ini saya kasih bintang. Maka waktu A menjual ke B, yang 20 juta ini masuk ke dalam unsur harga jual nih. Saya tambahin nih bintang, ya. Jadi PTA menjual barang tersebut kepada PTB dengan keuntungan misalnya 15 juta. Ya. Maka DPP atas penjualan tersebut termasuk PPNBM yang dibayar oleh si A waktu membeli dari X. Nah, ini 20 juta nih. Ini waktu dia beli dari X, dia bayar 20 juta terkait dengan PPNBM.
Maka harga belinya 100 juta, ditambah PPNBM yang dia bayar waktu beli barang mewah, ditambah juga dengan 15 juta ini adalah laba atau keuntungan yang diharapkan dari penjualannya, gitu ya. Jadi total DPP untuk PTA menjual kepada PTB, DPP-nya adalah 135 juta. Ya, dari mana 135 juta? Harga beli 100 juta ditambah PPNBM yang dia bayar waktu membeli dari PT X, kemudian 15 juta ini adalah laba yang diharapkan. Jadi DPP-nya adalah 135 juta, 135 juta aja, ya. Nah, kemudian berapa yang harus dibayar oleh B? Ya, si B itu harus membayar harga beli B adalah 135 juta. Jadi harga jual atau DPP PTA itu menjadi harga beli PTB yaitu 135 juta. Dan berapa yang harus dibayar oleh PTB? 135 juta dikali 11%, 14 juta 850 ribu. Jadi yang dibayar adalah 135 juta tambah 14,85 miliar, 14 juta 850 ribu. Jadi yang dibayar adalah 149.850 ribu. Nah, PPNBM ya, walaupun nanti kita jelaskan di akhir, itu dipungut hanya satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan ya, seperti tadi X, pabrikan barang mewah, jual ke A, itu sekali aja tuh ya. Nah, begitu si A, ya di contoh ini si A jual ke B, maka jangan mungut PPNBM lagi, hanya PPN saja, karena dia cuma sekali tuh ya, pada saat impor atau pada saat pabrikan. Ya, pada tingkat pabrikan atau pada tingkat impor. Itu PPNBM hanya dikenakan satu kali. Kalau PPN kan multi stage, setiap level, setiap multi stage gitu ya. Setiap rantai distribusi, rantai produksi ya, itu terutang PPN. Tapi kalau PPNBM enggak, hanya terutang pada saat impor atau pada saat pabrikan, pada tingkat pabrikan. Oke. Nah, jadi jumlah yang dibayar oleh B berapa? 149.5850. Jadi dia unsur PPNBM ini sudah masuk ke harga jual mobil, ya kan? Nah, nanti misalnya PT B-nya juga mau jual lagi, misalnya dia dealer lagi, ya untuk daerah Papua, Makassar, ya wilayah timur, misalnya dia si B itu mau jual lagi, ya dia nggak mengut PPNBM. Jadi dia hanya mungut nanti PPN dari konsumennya. Oke, itu ya teman-teman. Sorry. Sekarang kita masuk ke unsur DPP yang kedua, ya. Jadi unsur DPP yang kedua ini adalah penggantian, ya. Penggantian adalah jumlah uang yang diminta atau soalnya diminta untuk pengerjaan jasa lah, gitu pokoknya, ya. Nah, eh, karena dia adalah jasa, maka tidak ada jasa mewah, gitu. Hanya ada PPNBM, PPN atas barang mewah. Nah, tidak ada jasa mewah, maka di sini bahasanya tidak termasuk PPN yang terutang menurut undang-undang ini. Itu udah clear, karena memang tidak ada PPNBM-nya seperti barang tadi. Ya. Nah, eh, nanti mungkin detailnya kalau untuk jasa kena pajak itu saat terutang ya atau eh, oh sorry baterainya low belum saya tajukin sorry sorry. Wah, ini canggih.
Sorry, chargernya nggak. Alhamdulillah. Nah, ya teman-teman, sekarang kita bahas mengenai penggantian ya. Penggantian ini kan untuk jasa ya. Nah, untuk jasa ya, eh penggantian itu kan apa sih namanya? Oh, berapa sih ngerjain ini gitu ya? Karena kan nggak bisa dinilai dengan harga produksinya gitu ya. Misalnya dokter ya, dokter cuma pakai stetoskop, klik 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 klik, oh demam, oh ini radang, tarif 300.000, 350.000. Nah, dia kan menggunakan jasa, jadi nggak bisa dihitung HPP-nya ya. Nah, tetapi dia adalah ilmunya yang mahal untuk mendapatkan mendeteksi, oh ini panas, ini radang, itu kan ada ilmunya, ilmunya yang mahal gitu ya. Nah, maka berapa sih pantasnya? Nah, itu adalah penggantian. Berapa sih pantasnya? Maka itu adalah bahasa untuk jasa itu adalah penggantian untuk dasar pengenaan pajaknya, gitu ya. Nah, eh, kemudian yang sering menjadi pertanyaan itu adalah kalau reimbursement terutang PPN nggak Pak? Nah, kan reimbursement ini kan seolah-olah penggantian, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat reimbursement itu ya reimbursement murni apa enggak nih? Dana talangan atau talang-talangan nih gitu ya. Nah, kalau reimbursement itu kan bahasanya sebenarnya talangan. Jadi dia nalangin dulu kemudian diganti gitu ya. Nah, kita pakai dua gambar nih, gambar kiri dan kanan ya. Kita coba yang gambar pertama dulu. Ini adalah reimbursement murni ya atau benar-benar dana talangan. Misalnya PTA ini bertransaksi dengan PTC, kemudian invoice-nya langsung. Jadi A langsung nagih ke C. Hey C, saya jual 100, kamu bayar PPN 11%, nanti nambahin PPN 11% ya. Jadi tagihannya A ke C. Tapi C nggak bayar, yang bayar B. Nah, si B ini membayar kepada si A. Ini saya bayar ini 100 plus PPN-nya 11%. Ya. Kemudian nanti B nagih lagi ke C. C, tadi saya bayarin loh ke A 100 dan PPN-nya 11%. Kemudian si B nagihnya juga sama, dia cuma nagih 100 plus PPN yang dia bayarkan 11%. Ya, kemudian B nagih ke C, kemudian C bayar ya 100 plus 11%-nya, maka ini tidak ada unsur PPN dari B ke C. Ya, jadi unsur PPN-nya itu hanya ada dari A ke C, DPP 100, PPN-nya 11. Kan gitu. Ya. Nah, kemudian waktu B nagih ke C, dia juga hanya sebesar dana yang dia keluarkan. Oh, dia bayar 100 plus 11, 111 dia bayar. Ya udah, B nagih ke C 111 sesuai dengan dana yang dia keluarkan. Maka itu adalah reimbursement murni. Tidak ada unsur jasanya, ya. Tidak ada unsur jasanya, ya. Nah, lain halnya bila si B waktu membayar ke A-nya ini adalah 111, yaitu PPN DPP 100 dan PPN 11, ya. Dia bayar 111, tapi dia B nagih ke C-nya 120 misalnya, ya. Nah, kalau B ke C ini nagihnya ada markup, ada margin, ya, maka PPN-nya itu hanya terutang atas marginnya. Ya, jadi kalau dia bayarnya 111, dia nagihnya 120, berarti DPP-nya itu adalah 9, yaitu markup-nya saja. Gitu ya. Nah, ini adalah reimbursement nih. Ya. Nah, tapi kalau penggantian yang unsur DPP, kita lihat transaksinya sama. Ini ada A, B, C. Sebetulnya yang menggunakan jasa itu adalah C. Kemudian A, tapi nggak nagih ke C. Ternyata C ini sebagai pengguna akhir, dia melalui perwakilan. Ya, jadi ada si B ini sama. Jadi A nagihnya nggak ke C, tapi A nagihnya ke B. 100 misalnya. Gitu ya. Kemudian B nagih ke C, B bayar ke A juga 100 ya, plus PPN 11% lah tentunya ya. Kemudian B nagih lagi ke C. C, tadi saya talangin 111, 100 DPP dan PPN 11. Maka B nagih ke C 111 sama persis seperti ini. Kemudian C membayar 111 juga gitu ke B gitu ya. Kalau transaksi yang demikian,
maka ini terutang PPN. Jadi B nagih ke C, walaupun DPP-nya 111, tanpa markup, maka kalau transaksinya seperti ini, maka B ini harus menagih DPP-nya 111 dan PPN-nya 11% dari 111. Jadi B ke C itu ada unsur jasa, ya. Karena tagihan dari A itu ke B. Nah, kemudian B nagih kembali ke C dengan atau tanpa markup, ya, dengan atau tanpa markup, maka B ke C itu ada terutang PPN, ada penggantian, ya. Kalau B nagih ke C-nya 111 sama dengan tagihan yang dia bayarkan ke A, maka DPP-nya adalah 111 dari B ke C. Tapi kalau di markup menjadi 120, maka DPP-nya adalah 120, bukan marginnya, ya. Jadi bukan selisihnya. Jadi B ke C itu ada unsur DPP, ada penggantian. Beda dengan gambar A, ya, tergantung tagihannya nih. A nagih ke C atau A nagih ke B dulu. Kalau ini berarti B ini menjadi eh, ada effort gitu, ya, ada sesuatu yang memang ditalangi dilakukan oleh B semuanya. Karena tagihannya dari A juga ke B. Jadi B ada unsur jasa yang diserahkan untuk kepentingan C. Maka kita lihat kalau ada markup berarti DPP-nya adalah yang ditagihkan termasuk markup-nya ditambahkan. Demikian kira-kira. Nanti kita bahas lebih detailnya pas kita bahas saat terutang PPN, ya. Saat terutang PPN itu di pasal 11 Undang-Undang PPN dan juga eh, ini ya peraturan pelaksanaannya, ya. Oke, teman-teman, ini DPP yang kedua yaitu penggantian, ya. Nah, kemudian DPP yang ketiga itu adalah eh, nilai impor. Nah, kalau dari definisinya, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan undang-undang pabean itu sendiri, termasuk bea masuk itu sendiri masuk unsur dalam DPP untuk impor, ya. Contohnya nih, ya, eh, harga beli barang itu kan CIF misalnya, tergantung ini, ya, tergantung syarat pembeliannya, apakah gudang pembeli atau gudang penjual gitu, ya. Nah, misalnya kos ini adalah harga barang, ya. Harga barangnya, kemudian I-nya ini adalah insurance. Jadi kalau impor itu kan lewat pengiriman laut berisiko, ada asuransinya dan juga ada ongkos angkutnya. Ini berarti sampai gudang pembeli. Jadi CIF, cost, insurance, and freight, ya. Misalnya 200 juta. Maka 200 juta ini, ya, akan menjadi dasar penghitungan biaya masuk nih. Jadi biaya masuknya adalah misalnya 20%. Karena ini adalah barang-barang tertentu, misalnya ada cukainya atau biaya masuk tambahan 10%, ya. Maka biaya masuk ini dihitung dari harga CIF-nya nih, barang impor, ya. 200 juta kali 20%, maka biaya masuknya 40 juta. Kemudian cukainya atau biaya masuk tambahannya misalnya 10%. Berarti biaya masuk tambahannya adalah 20 juta. 10% dari 200 juta. Berapa PPN impor? DPP-nya. Ya, DPP-nya adalah nilai impor, yaitu nilai yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah dengan biaya masuk itu sendiri, ya kan? Jadi 200 tambah 40 tambah 20, maka nilai impornya adalah 260 juta. Oke. Kita lanjut ke DPP berikutnya, ekspor. Nah, kalau ekspor ini gampang lah, ya. Nilai ekspor ini adalah nilai berupa uang yang ditagihkan kepada pembeli di luar negerinya. Ya, jadi misalnya invoice-nya tagihannya 29.000 US dollar, maka DPP-nya adalah harus dalam bentuk rupiah, ya. Nah, rupiah ini tergantung kurs KMK, kurs keputusan Menteri Keuangan saat pembuatan faktur. Pembuatan faktur itu kapan? Nah, kalau di ekspor, faktur itu adalah PEB, pemberitahuan ekspor barang yang telah di fiat muat oleh bea cukai, ya kan? Dan invoice sebagai satu kesatuan, gitu, ya. Jadi kalau tanggal PEB yang sudah di fiat muat oleh bea cukai itu menjadi dasar sebagai tanggal faktur pajak, gitu, ya, tanggal faktur pajak.
Nah, eh, seharusnya dibuat berarti kalau sudah ada fiat muat bea cukai, sudah ada tanggalnya, berarti kita menggunakan kurs KMK pada tanggal tersebut, gitu ya. Nah, itu nanti dilaporkan di SPT masa PPN-nya dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, sekarang kita bahas DPP nilai lain nih, teman-teman ya. Kalau jual, pakai harga jual. Menyerahkan jasa, pakai penggantian. Saat impor, kita DPP-nya adalah nilai impor. Kita hitung dulu tuh ya. Yang menjadi dasar tagihan, biaya masuk tambahan, termasuk biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu sendiri. Itu untuk nilai impor. Kalau untuk nilai ekspor, kita nagih berapa nih ke sana? Sekian US dollar, kita gunakan kurs KMK saat pembuatan faktur. Saat pembuatan faktur itu adalah sama dengan tanggal PEB Fiat Muat, gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke DPP yang bukan penjualan, bukan penyerahan jasa, bukan impor, bukan ekspor. Nah, makanya kita harus punya DPP nilai lain, ya. Nah, DPP nilai lain ini apa? Misalnya, bukan misalnya, kita mengacu pada 1A ayat 1, ya kan? Salah satu penyerahan itu adalah pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Ini kita bahas langsung aja yang poin 1, 2. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Karena DPP-nya sama. Ya, baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak, maka DPP-nya adalah harga jual kalau itu adalah barang kena pajak, penggantian kalau itu adalah jasa kena pajak, dikurangi dengan laba kotornya. Ya. Misalnya nih, saya pabrikan minuman teh kotak. Di sini ada contoh nggak nih? Oh, kayaknya nggak ada ya. Oh, nggak ada. Nah, ini coba kita update lagi, teman-teman. Untuk menjelaskan yang ini. Ini yang emas ini udah nggak ada. Kita coba delete yang ini. Ya, coba kita buka yang ntar ya sambil ngupdate materi biar ini. Ada contoh di sini ya. Apa-apa nanti aja deh. Saya ada di materi yang satunya berarti. Jadi saya update dulu ya. Ini pakai lisan dulu deh ya. Nah, jadi untuk pemakaian dan sendiri dan pembelian cuma-cuma ini sama DPP-nya adalah harga jual dikurangi dengan laba kotor. Tapi kalau jasa penggantian dikurangi dengan laba kotor. Misalnya ada pabrikan minuman teh kotak lah ya, atau teh bulat atau teh lonjong ya. Nah, minuman ringan ya, harganya itu harga jualnya itu 6.000 gitu ya. Harga jualnya itu 6.000. Jadi kalau dia jual berarti DPP-nya adalah 6.000. Misalnya di dalam 6.000 itu terdapat laba kotor 500 ya. Nah, jadi kalau dia jual DPP-nya adalah 6.000 dan PPN-nya adalah 660 gitu ya. Nah, PPN-nya adalah 660. Tapi kalau dipakai sendiri, misalnya untuk jamuan tamu perusahaan, ya. Jadi pemakaian sendiri itu kan artinya untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan karyawan, ya. Misalnya dibagikan ke karyawan, itu pemakaian sendiri juga. Menjamu tamu, ada ulang tahun perusahaan, ada acara perusahaan, kemudian minuman ringan yang dia produksi dipakai untuk konsumsi, ya. Maka itu namanya
pemakaian sendiri, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan. Nah, kalau di dalam apa namanya pemakaian sendiri tersebut eh, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan kepentingan perusahaan, maka itu PPN-nya harus dipungut juga. Tapi DPP-nya berapa? Karena kan nggak dijual. Kalau dijual DPP-nya 6.000. Tapi kalau dipakai sendiri berarti 6.000 kurang 500 atau 5.500 gitu ya. Nah, itu sama yang poin 1 dan 2. Nah, kemudian ini ada rekaman suara gambar, dia langsung sudah dihapus dengan PMK 121, jadi dia kembali ke harga jual normal ya. Kemudian film cerita impor ini juga menggunakan PMK 102. Jadi dia DPP-nya adalah 12 juta per kopi film ya kalau saya nggak salah atau belum belum ada perubahan dari PMK 102 2011 ya. Kalau ada perubahan ya kita menyesuaikan. Tapi yang saya tahu sih belum ada perubahan. Jadi DPP-nya untuk film impor atau juga penyerahan dari importir kepada pengusaha bioskop itu DPP-nya ditetapkan di PMK 102 12 juta per kopi film ya. Nah, kemudian ada namanya penyerahan produk hasil tembakau ya. Nah, produk hasil tembakau ini menggunakan tarif efektif ya 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran ya. Nah, kalau rokok ya hasil tembakau itu rokok lah ya. Rokok baik elektrik maupun rokok linting ya. Ya, itu adalah produk hasil tembakau ya kan. Eh, Kemudian PPN-nya berapa? PPN-nya adalah sudah ditetapkan dengan DPP ini 9,9% kali harga jual eceran. Itu dibayarnya kapan? Itu dibayarnya pada saat pabrikan rokok itu menebus pita cukai, ya. Ditagih oleh bea cukai juga. Misalnya pabrikan rokok itu mau memproduksi 1 juta batang, ya. Dia mau memproduksi 1 juta batang, sudah ditetapkan harga ecerannya itu per batang misalnya 1.000. Jadi dia akan dibeli konsumen harganya 1.000. Ya. Nah, itu harga jual ecerannya 1.000. Berarti kalau dia memproduksi 1 juta, ya berarti harga jual ecerannya itu kan 1 miliar. Jadi 1.000 dikali 1 juta batang, maka HJE-nya 1 miliar. Nah, berapa PPN-nya? Ya, PPN-nya itu adalah 9,9% kali 1 miliar. Ya. Nah, ini teman-teman bisa dibuka di PMK 63 2022 ya. Nah, kemudian yang juga menggunakan DPP nilai lain itu misalnya tadi kan persediaan barang kena pajak. Kemudian juga masih ada aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang bukan merupakan pajak yang bukan merupakan aktiva yang pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan sesuai 9 ayat 8 huruf B dan C. Jadi intinya yang terutang. DPP-nya berapa? Nah, DPP-nya adalah harga pasar wajar. Karena barang tersebut pada saat perusahaan bubar masih ada persediaan nih. Misalnya pabrikan sepatu ya. Misalnya pabrikan sepatu, kemudian suatu saat dia dinyatakan bubar, apakah oleh putusan pengadilan atau disepakati bersama dalam catatan notaris, atau memang udah nggak ketahuan rimbanya lah ya. Tapi dilihat, oh di gudang masih ada sepatu nih 10 setel atau 100 setel atau berapa lah, pokoknya masih ada persediaan, masih ada sepatu. Nah, kemudian masih ada juga mesin. Nah, oh mesin ini harga pasarnya berapa nih ya? Oh dia waktu belinya 1 miliar, mungkin sekarang dinilai ulang pakai penilai harganya misalnya 500 juta. Ya itulah sesuai dengan harga pasar wajar pada saat perusahaan dinyatakan bubar. Oh ini sepatu ini masih ada. Ini kalau dijual di mall-mall kan harganya misalnya atau di ini sampai ke konsumen itu harganya misalnya satu sepatu itu misalnya 200.000 misalnya, gitu ya. Oh, tapi karena ini diobral, waktunya harus segera terjual karena perusahaan bubar, maka mungkin harganya kalau di ini sekarang nih 150.000 misalnya, ya sudah, tergantung harga pasar wajar. Kalau nggak wajar, nanti DJP bisa mengadjust, gitu ya. DJP bisa mengadjust. Kalau memang itu transaksi afiliasi, gitu ya. Nanti ada hubungan istimewa kita bahas, gitu ya. Ini adalah aktiva atau persediaan yang masih tersisa pada saat perusahaan dinyatakan bubar, itu adalah
penyerahan definisinya, maka harus dihitung PPN, ya kan? Berapa DPP-nya? Harga pasar wajar. Nah, kemudian juga kita mengenal di satu ayat satu itu ada penyerahan dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat atau antar cabang, ya. Itu kan nggak dijual, barangnya masih punya satu entitas. Misalnya PTA ya punya PTA cabang Sulawesi, cabang Makassar, cabang Surabaya misalnya, ya. Entitasnya sama, nggak dijual, hanya diserahkan dari Jakarta, dari pabrik di Bekasi ke Surabaya, Makassar, Papua untuk dijual di sana, ya. Nah, itu tentang PPN. Berapa DPP-nya? Nah, DPP-nya adalah harga pokok penjualan. Misalnya mobil A, dia HPP-nya adalah 1 miliar. Kemudian kalau dijual ke konsumen itu labanya 200 juta. Maka kalau dijual DPP-nya adalah 1,2 M. Nah, tapi kalau diserahkan dari pusat ke cabang, cabang antar pusat atau antar cabang, maka DPP-nya adalah sebesar HPP tadi ya 1 miliar aja, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penyerahan BKP melalui pedagang pelantara, ya. Nah, kalau melalui pedagang pelantara jelas tergantung harga yang disepakati oleh pedagang pelantara. Kemudian kita juga mengenal kemarin penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Maka DPP-nya untuk penyerahan BKP melalui juru lelang itu adalah harga lelangnya. Oh, terjual di harga 400 juta. Ya sudah, itulah DPP-nya, ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas untuk penyerahan cerita impor atau penyerahan film impor, ya. Film cerita impor atau penyerahan film impor kepada pengusaha bioskop itu sama. DPP-nya adalah 12 juta per kopi film, ya. Nah, kemudian kalau emas perhiasan nih teman-teman sekalian, ya. Emas perhiasan ini sempat kekosongan hukum, ya. Waktu itu berlakunya Undang-Undang HPP 1 April 2022, ya. Emas itu masih menggunakan PMK 30 2014, ya. Karena apa? Karena penggantinya PMK 30 2014 ini baru muncul di PMK 48 2023 yang mulai berlaku 1 Mei kalau nggak salah, 1 Mei 2023, ya. Padahal PMK 30 ini masih mengacu pada undang-undang sebelum undang-undang HPP, ya. Sebelum juga undang-undang Cipta Kerja, karena undang Cipta Kerja itu 2020. PMK 30 ini 2014, ya. Nah, tapi waktu itu masih dipakai karena belum ada aturan penggantinya, ya. Tapi sekarang sudah ada PMK 48 dan emas ini sudah tidak menggunakan DPP nilai lain. Jadi angka 11 ini kita coret, ya. Angka 11 ini kita coret, dia akan menggunakan besaran tertentu nih. Nanti kita bahas di menghitung PPN yang cara kedua, yaitu dengan besaran tertentu termasuk yang emas perhiasan nih. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini ada DPP nilai lain untuk penyerahan LPG tertentu, ya. Nah, LPG ini dibagi 3. LPG pada titik serah badan itu adalah produsennya, misalnya Pertamina, ya, yang memproduksi LPG Pertamina. Titik serah badan itu adalah saat Pertamina menyerahkan kepada agen. Itu namanya titik serah badan, ya. Nah, kalau titik serah badan, maka dia menggunakan DPP nilai lain nih. DPP nilai lainnya berapa? Nah, ini DPP nilai lainnya adalah 100 per 100 tambah T, ya. 100 tambah tarifnya berapa? T misalnya 11%, berarti 100 per 111 kali harga jual LPG tertentunya, ya. Harga jual eceran, ya. Nah, misalnya LPG 3 kilo, harga jual ecerannya misalnya 30.000, gitu ya. Ya, itu harus yang disampaikan ke konsumen sebetulnya kan. Jadi HJE-nya adalah 30.000. Maka pada saat Pertamina menyerahkan kepada agen, maka DPP-nya adalah 100 per 111 kali 30.000 untuk satu tabung. Tergantung tabungnya diserahkan berapa. Kalau 100 ya kali 100 lagi, ya. Nah, kemudian nanti kan ada penyerahan LPG dari agen ke pangkalan.
Kemudian nanti juga ada penyerahan LPG dari pangkalan kepada konsumen. Nah, itu nanti yang titik serah agen dan titik serah pangkalan itu nanti kita bahas di eh, besaran tertentu, ya, besaran tertentu, ya, sama dengan yang emas, ya. Jadi emas ini awalnya di DPP nilai lain, tapi kemudian dengan Undang-Undang HPP dan PMK 48 dia digeser menjadi besaran tertentu. Nah, untuk yang LPG itu juga nanti yang titik serah badan, ya, yang kita pelajari tadi, titik serah badan dia terutang dengan DPP nilai lain, yaitu 100/111 kali HJE. Tapi nanti saat agen menyerahkan kepada pangkalan, kemudian pangkalan menyerahkan kepada konsumen, itu PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nanti kita bahas di penghitungan yang kedua, gitu ya. Oke, kemudian ini masih ada waktu, kita bahas yang 13, ya. Nah, demikian juga dengan pupuk subsidi, ya. Untuk pupuk subsidi ini menggunakan nilai lain, ya, 100/100 tambah T sama 100/111 kali jumlah pembayaran subsidi, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tidak subsidi ya 100/111 kali harga jual eceran tertingginya, HT-nya berapa. Oke, teman-teman, kalau ada yang perlu dibahas, ini teman-teman bisa buka PMK-nya. Ini saya sudah berusaha merunut sih, ya. Ini PMK-nya diubah, diubah, diubah. Jadi masih berlaku nih PMK 75 2010, kecuali yang sudah dibatalkan dengan PMK 121, kemudian PMK 56. Tapi PMK 56 pun ada yang sudah dicabut, gitu ya. Nah, jadi ini terakhir eh, PMK 62 2022 nih yang baru nih, LPG tertentu yang hasil tembakau PMK 63, ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau yang PMK 75 sepanjang nggak diubah dengan yang berikutnya dia masih berlaku, ya. Oke. Nah, ini nanti eh nanggung, ya, tapi nggak apa-apa kita spill dulu. Ya, tapi kalau ada pertanyaan monggo teman-teman. Ini masih ada 4 menit, 5 menit lah kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Kalau nggak ada kita coba spill dulu untuk besaran tertentu, ya. Jadi eh cara menghitung PPN itu kan ada dua, yang mekanisme normal tadi, tarif 11% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya bervariasi, ya kan? Kalau penjualan barang kena pajak, penjualan barang kena pajak berarti harga jual. Kalau jasa berarti penggantian. Kalau ekspor berarti nilai ekspor, kalau impor berarti nilai impor. Nah, kemudian kita juga punya belajar DPP nilai lain untuk beberapa jenis penyerahan yang tidak dijual, bukan jasa, gitu kan? Bukan impor, bukan ekspor, terus apa? Nah, pakai DPP nilai lain. Contohnya pemakaian sendiri, pembelian cuma-cuma. Berarti DPP-nya adalah harga jual kurang laba kotor, ya. Tapi kalau kita seandainya tahunya gini, ya, oh harga jualnya 1 juta, termasuk di dalamnya itu ada laba 25%, gitu. Jadi labanya di dalam 25%. Berapa DPP-nya? Nah, DPP-nya adalah 100 per laba 25%, jadi 100/125, baru kali 1 juta, itulah DPP-nya. Oh, labanya 30%, ya, berarti 100/130 kali 1 juta, gitu aja, ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan besaran tertentu. Ini di mana sih diaturnya? Di pasal 9A. Jadi pasal 9A itu ada pasal yang menyebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang, nah ini, ya. Jadi di sini ada 3 kriteria sebagai syarat untuk menghitung dengan besaran tertentu, ya. Jadi di sini misalnya pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, ya. Tapi ini belum ada PMK-nya nih. Yang A belum ada PMK-nya. Jadi nanti kita masih pakai PMK yang lama, yaitu PMK 74 tahun 2010, ya. Nah, kita nanti pakai PMK 74 2010 untuk menghitung PPN bagi pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya itu dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentunya. Kalau di PMK 74 disebutkan jumlah tertentunya itu adalah 1,8 miliar. Jadi dia statusnya udah PKP. Dia adalah pengusaha kena pajak walaupun omsetnya di bawah 4,8.
Dan kalau di bawah 4,8 omsetnya itu dia tidak melebihi 1,8, dia boleh menghitung dengan besaran tertentu, ya. Tapi PMK-nya belum ada. Nah, kemudian yang B, ya, yang B ini adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, ini sudah ada PMK-nya nih ya. PMK 6 berapa? 65 kali ya. Saya lupa juga. Nanti kita lihat nih. Di sini sih ada nih. PMK 65. Nah, ini kendaraan bermotor bekas nih ya. Bermotor bekas ini PMK 65 2022 ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Jadi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, berdasarkan PMK 65 2022, kegiatan usaha tertentu itu sudah ditetapkan, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi kalau ada PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, maka dia wajib menghitung PPN dengan besaran tertentu, yaitu 1,1% kali harga jual. Nah, itu diatur di PMK 65. Ya. Kemudian yang ketiga, itu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Nanti teman-teman bisa buka di PMK 71 ya, PMK 71 2022. Nanti ada 5 penyerahan BKP JKP tertentu ya, mulai dari jasa freight forwarding, jasa biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata, baru ada juga penjualan barang atau jasa atau penghargaan konsumen yang menggunakan media voucher, ya itu wajib menggunakan jasa tertentu. Kemudian ada jasa pengiriman paket, ya. Kemudian ada jasa apa tuh satu lagi? Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Nah, itu ada ya. Nah, jadi misalnya kalau yang muslim ya kita ada umroh, ya, kemudian di samping umroh itu ada jalan misalnya paket ke Turki, ke Mesir, ke Qatar gitu ya, atau ke Spanyol mungkin untuk wisata sejarah Islam gitu ya. Nah, yang tidak dikenai PPN itu adalah perjalanan ibadahnya. Jadi untuk umrohnya itu nggak kena PPN, ya. Yang kena PPN itu adalah perjalanan lainnya. Nah, nanti kita lihat ngitungnya gimana. Oh, bisa dipisah nggak? Oh, kalau kita ditagih oleh Biro Perjalanan Haji Umroh itu misalnya 100 juta. Tapi dia nggak bisa milah-milah ya. Oh, ya udah pokoknya paketnya adalah umroh plus Turki misalnya itu 100 juta gitu ya. Nah, maka PPN-nya itu adalah besaran tertentu 0,55% kali total tagihan 100 juta gitu ya. Tapi kalau dia bisa pisah, oh ibadah umrohnya itu 40 juta. Sedangkan dihitung-hitung paket yang Turkinya atau Qatarnya itu misalnya 60 juta. Berarti tagihannya bisa dipisah. Untuk yang ibadah keagamaan dan perjalanan lainnya. Kalau bisa dipisah, berarti dia tetap kena 1,1%, tapi hanya dari yang 60 juta saja, gitu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih detail dengan beberapa contoh ya. Kemudian, jadi kalau dia melakukan ada pengusaha kena pajak yang mempunyai 3 kegiatan ini, A, B, C, gitu ya. Yang C ini ada 5 ya, jadi A, B, C, tapi yang C ini ada 5, itu maka PPN-nya dihitung dengan besaran tertentu. Nah, kalau kita menghitung, sorry satu lagi, kalau kita menghitung PPN dengan mekanisme umum tadi, ya, eh, tarif kali DPP, maka pengusaha kena pajaknya boleh mengkreditkan pajak masukannya. Tapi kalau kita menghitung PPN dengan yang ini 9A besaran tertentu, maka kita tidak boleh mengkreditkan pajak masukannya nih. Yang poin kedua, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, gitu ya. Nah, untuk jumlah peredaran tertentu, jenis kegiatan tertentu ini diatur dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Yang belum muncul adalah ya sampai saat ini kayaknya belum juga nih saya udah ngecek yang peredaran tertentu ini belum ada PMK-nya. Yang jenis kegiatan tertentu ini udah ada. Jadi dulu diatur dalam PMK 79 ya. Nah, PMK 79 2010 kemudian sekarang sudah diubah dengan PMK yang baru ya. PMK berapa dia? 61, 62, 63, 63 ya, apa 64? 64 ini. Oh, 61.
KMS 62 LPG 63 65. Kendaraan bermotor bekas itu PMK 65 ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dari saya ya, lewat-lewat dikit, mohon maaf. Nggak ada pertanyaan atau simpan saja, nanti kita ketemu di pertemuan berikut ya. Ini apa nih, ada pertanyaan? Sorry. Gimana nih, mau dijawab dulu bagaimana Pak Hasan? Pak, perusahaan saya bekerja Jawab satu pertanyaan boleh, adalah Pak. PKP. Ya, gimana Pak Hasan? Ya, satu pertanyaan aja, Pak. Cukup nanti disambung. Ya, eh, ini. Oke. Ya, coba ini satu, tapi panjang nih, bentar ya. Ini ada perusahaan adalah PKP, salah satu produknya reseller iMaterai yang dibeli dari perusahaan lain non PKP. Izin konfirmasi atas penjualan penyerahan iMaterai kepada pembeli benar dikenakan PPN ya Pak. Kemudian untuk PPN-nya diperlakukan ditanggung oleh perusahaan digunggung atas pelakuan tersebut ya. Ini materai ini juga jadi bahan pertanyaan ya, apakah dia masuk surat berharga apa enggak kertas ya? Kalau dia masuk kertas berharga, maka dia non BKP gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak masuk dikecualikan dari itu, berarti dia adalah barang kena pajak dan terutang PPN gitu ya. Nah, dia kalau dijual itu sama dengan pedagang eceran, dia masuk di yang digunggung ya, di SPT yang digunggung. Ya, demikian. Masuk yang digunggung. Ya, oke, mungkin itu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.